Sebentar. Tadi katanya di hotel tuh beli ini, pelindung. Nah, itu check-in yang terakhir kalinya, Kak. Sekaligus ketemu untuk terakhir kalinya. Itu pakai pelindung. Ada nggak beli, aku juga kaget. Aku udah nyampe hotel, kok disuruh beli kayak beginian gitu. Jadi saya nurut dulu ya, ngikut dulu nih supaya timelinenya jelas. Jadi kamu kenal dengan Fajar di tanggal berapa November ingatnya? Tanggal 27 November. Kemudian pisahnya itu di Desember itu terakhir 30. Iya, tanggal 30. 1 bulan saja. Kapan pertama kali itu kapan sih kira-kira jadian? Oh, tapi ini maksudnya gini ya. Kenal udah lama tapi baru jadian. Atau Iya, yang betul. kamu katakan itu baru mulai esek-esek di tanggal itu? Aku kenal dia emang pas tanggal 27 November, Kak. Baru kenal langsung esek-esek atau berapa lama ini? Itu kasih dia lagi pas aku ulang tahun. Hah? Gimana? Pas aku ulang tahun. Esek-esek pas aku ulang tahun, Kak. Pas aku ulang tahun. Aku ulang tahun tuh dirayain sama dia. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, saya channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Lagi heboh teman-teman ya, kabar tentang seorang murtadin yang menghamili seorang pemimpin dari Komsel atau persekutuan doa orang-orang Kristen. Jadi ada seorang murtadin yang bernama Fajar dan juga ya teman-teman seorang wanita itu adalah seorang ya bisa dibilang penginjil juga karena dia adalah leader atau kepala di sebuah persekutuan doa yang bernama Michelle Risti Aurelia ya. Michelle Risti Aurelia. Nah, jadi karena Michelle ini adalah seorang penginjil dan dia melihat wah mantap nih ada murtadin gitu kan. Apalagi murtadinnya ini adalah murid dari Edis teman-teman. Jadi ada murtadin, murid dari Edis yang belajar sama dia, komunikasi sama dia. Akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta tersebut. Luar biasa teman-teman. Dan mereka itu pertama kali kenal tanggal 27 November 2025 kemarin. Jadi kenalnya di 27 November, terus intens berkomunikasi, teleponan, sleep call gitu kan, pacaran, dan akhirnya pas tanggal 3 Desember, bayangkan teman-teman ya, baru 7 hari kenalan, si Fajar ini merayakan ulang tahun Michelle dengan cara membuat surprise. Jadi membuat sebuah surprise yang membuat Michelle ini terharu.
Si perempuan ini kelepek-kelepek gitu kan, melihat surprise-nya gitu. Dan akhirnya mereka check-in lah di sebuah hotel, teman-teman. Check-in di sebuah hotel, dan terjadilah hubungan yang biasa dilakukan oleh para Polikarpus. Jadi bukan sesuatu yang wah, karena memang yang namanya Polikarpus ini kan dosa-dosanya sudah ditebus menurut mereka. Karena menurut mereka dosa yang sudah ditebus, ya biasa saja. Apalagi Mel Atok bilang gitu kan, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Dan mereka ini berada di kantong Kristen, jadi biasa itu. Biasa teman-teman ya. Seperti Mel Atok bilang, yang ngomong Mel Atok bukan saya gitu. Dari situlah mereka melakukan hubungan mantap-mantapan dan ketagihan lah. Ketagihan. Terus si Michelle ini diajak pindah tinggal sama dia di Catalia Residen, rumahnya bos Fajar ini, yang dipercayakan kepada Fajar untuk tinggal di situ. Jadi Fajar ini dapat bos pun karena dia adalah murtadin, teman-teman. Ah, ini enaknya ya. Jadi kalau kalian jadi murtadin dapat fasilitas tuh banyak, termasuk dikasih tempat tinggal oleh donatur-donatur. Apalagi Fajar ini adalah didikan dari Edis. Ini kalian harus tahu ya. Fajar ini adalah didikan dari Edis, dan seperti biasa karena ini dari Edis, heboh semua orang. Wah, murtadin dari Edis coy, hebat Edis, bisa memurtadkan orang. Beda dengan kalian, nggak bisa murtadkan orang kan gitu. Betul nggak? Dan akhirnya apa? Nah, inilah yang kalian dapatkan teman-teman. Apalagi Fajar ini sesumbar ya. Sesumbar bahwa dia bisa menarik ya. Bisa menarik keluarganya untuk murtad juga nanti. Dia bilang keluarga saya juga sudah tertarik mau murtad gitu. Wah, tambah senang orang Kristen. Donatur, wih mantap nih, sokong dana gitu kan. Dan apa yang terjadi? Sekarang Fajarnya kabur meninggalkan Michelle yang sedang hamil, teman-teman. Sedang hamil. Bayangkan, hamil 12 minggu ditinggal, teman-teman. Wah, kasihan. Nah, inilah apa yang kalian tuai dari apa yang kalian tabur selama ini. Dan saya rasa teman-teman gak sabar ya pengen dengar. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana curhatan hati seorang wanita yang merupakan ketua tim pendoa, ya, ketua persekutuan Kristen yang mantap-mantapan dihamili oleh, nggak dihamili lah, sama-sama mau soalnya ya, sama murtadin didikan Edis. Oke, gimana kabarmu Fajar? Kabar baik Bang, dan aku ada kabar sukacita, ada satu orang santri yang murtad juga terima Tuhan Yesus malam hari Puji ini. Tuhan. Kita udah mau ngobrol aja Bang Edis ya, kita Ya. nggak mau pansus atau apapun. Jadi Oke. aku kebetulan kosnya dia deket sama kantor aku, jadi aku temuin dia dan aku pengen nyampein ke Bang Edis. Iya, gimana Michelle? Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ya, nih aku mau klarifikasi tentang apa yang dibilang grup binatang sebelah ya kayak kemarin ya. Yang katanya si Fajar udah putus sama aku dari bulan Juli 2025. Dari yang katanya dia bilang ketemu cuma di gereja doang. Dari yang bilang dia katanya ini katanya itu, aku bilang tuh semua bohong, Kak. Semua bohong. Aku udah punya banyak buktinya juga. Aku sama Fajar aja tuh baru kenalnya itu di bulan November. Bulan November aku inget banget. Karena waktu itu aku ngelihatnya dia kan murtadin. Aku juga emang kan ada komunitas dan aku juga itulah adalah. Tadi aku mengajak Kamu juga si murtad? Fajar. Enggak, aku bukan murtad. Aku justru ketua murtad. Aku justru itu, aku ada komunitas kayak apa sih penginjilan di penjara lah. Aku anak penginjilan di sono. Aku tadi emang ngajak si Fajar kayak begitu. Karena ngeliat dia tuh murtadin bagus. Aku mah Kristen dari lahir, enggak. Aku kenal Fajar dari November. November aku sama dia jadian di akhir November. Terus ya Desember itu aku tinggal bareng sampai kita digerebek sama RT RW. Lu penginjilan tapi lu kelakuannya juga ini aneh, Michelle. Saya juga tidak Iya setuju. kak, gue juga ngaku. Ya kak, gue ngaku gue salah ya. Gue emang kayak begitu. Mungkin karena gue masih muda, gue kebawa apa sih? Kebawa nafsu lah. Karena pergaulannya agak binal dikit.
Baik, ya itu pengakuan yang baik sih, ya. Dan Tuhan tuh mengampuni segala sesuatu yang jujur di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, ya. Kalau memang mau menyampaikan kebenaran, ya buatlah diri yang baik, Michelle. Saya merasa bahwa kalau hal-hal seperti ini sudah dibilang ketua komunitas, tapi ya melakukan hal-hal kayak gitu ya itu nggak benar kan? Itu benar nggak sih di hadapan Tuhan? Nggak bener kak, nggak bener. Terus Emang aku kenapa gak salah. dilakuin, sayang? Aku niatnya mau tadi yang mau nikah kak sama dia. Kita udah ada rencana emang mau nikah. Oh, yang dikasih cincin Dia itu. ngajakin aku buat nikah. Dia ngajakin aku nikah di Morowali tadinya. Terus Dia ngajak nikah di Morowali dan terus ya nyatanya kagak. Pas aku tahu aku lagi hamil nih ya, dia pergi begitu aja. Aku selama tapi berbulan-bulan juga udah nggak pernah ganggu dia. sebentar. Tadi katanya di hotel tuh beli ini pelindung. Nah itu check-in yang terakhir kalinya kak, sekaligus ketemuan yang ketemu untuk terakhir kalinya. Itu pakai pelindung. Dia nggak beli, aku juga kaget. Aku udah nyampe hotel, kok disuruh beli kayak beginian gitu. Hmm. Jadi saya nurut dulu ya, ngikut dulu nih supaya timelinenya jelas. Jadi kamu kenal dengan Fajar di tanggal berapa November ingatnya? Tanggal 27 November. Kemudian pisahnya itu di Desember itu terakhir 30. Iya, tanggal 30. 1 bulan saja. Kapan pertama kali itu kapan sih kira-kira jadian? Oh, tapi ini maksudnya gini ya. Kenal udah lama tapi baru jadian. Atau Iya, yang betul. kamu katakan itu baru mulai esek-esek di tanggal itu? Aku kenal dia emang pas tanggal 27 November, Kak. Baru kenal langsung esek-esek atau berapa lama ini? Aku kasih dia lagi pas aku ulang tahun. Hah? Gimana? Pas aku ulang tahun. Esek-esek pas aku ulang tahun, Kak. Pas aku ulang tahun. Aku ulang tahun tuh dirayain sama dia. Kapan itu? Tanggal 3 Desember. Pakai pelindung nggak? Agak nggak pakai. Orang nggak ada rencana buat kayak begitu. Jadi kamu dijanjikan untuk yang namanya dikawini, dinikahi gitu kan? Iya. Kemudian di tanggal 3 Desember tuh hanya sekali itu aja atau berapa kali? Semenjak kita jadian di situ kan aku sering tuh dibawa ke apa ya perumahan Katelia Residen tempat dia tinggal. Heeh. Jadi bosnya dia itu kan beli rumah di sono, tapi dijadikanlah kantor. Si Fajar ini bertugas untuk menjaga tempat tersebut. Emang Iya, kebetulan iya. kan itu kan Desember kan pada mau Natalan. Jadi Hmm. semua itu diliburin sampai awal Januari. Dan Ja- aku tinggal di situ. tinggal bareng. Tinggal bareng. Baik ya. Dari sejak saat itu mulailah ya. Sehari bisa berapa kali tuh? Dia privasi. Setiap hari. Kamu nih cantik-cantik mau aja yang kayak gitu. Aku Nikah tertipu, dulu Kak. ya. Akunya tertipu. Aku tertipu, aku terjebak. Jadi kemarin ke udah ke bidan, ke dokter. Aku udah ke bidan. Berapa minggu Itu janinnya? 3 bulan, 3 minggu. Totalnya tuh 14-15 minggu. 14. Jadi kalau dihitung dari sekarang gitu ya. Bentar ya, kita hitung dulu 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya, saat-saat itu sih. Ya, nggak apa-apa ya. Thank you buat Michelle yang udah mau jujur ya. Ya itu namanya juga, semua manusia tuh tidak ada yang sempurna, Michelle. Bukan berarti aku tuh bicara kayak gitu, aku juga sempurna, enggak. Ya itu namanya hilaf ya. Minta ampun kepada Tuhan. Ya, jangan-jangan berbuat dosa lagi. Kira-kira apa yang kamu harapkan? Yang aku harapkan sekarang, Hmm. aku cuman fokus pertobatan, aku pengen fokus keinginanku dulu jadi penginjil, dan aku pengen fokus gimana caranya aku lahirin anak ini dengan selamat gitu. Aku bersalah ya kak, aku ngaku aku bersalah. Aku belum nikah tapi udah zina. Aku terlalu percaya sama janji-janji manis lah gitu. Tapi seenggaknya kan aku masih berusaha bertobat lah. Aku salah nih, aku salah besar. Tapi aku bertanggung jawab atas kesalahan aku gitu. Aku nggak nyuruh apa sih, aku nggak ngelakuin perintah Fajar yang nyuruh aborsi lah apalah. Tetap Oh aku sempat ya? ngelahirin anak ini sendirian. Hmm. Enggak, maksudnya kamu menginginkan apa dari si Fajar? Apakah pengakuan atau gimana? Atau Aku pengen yang cuma minta nikah? sama Enggak, aku cuma minta sama si Fajar nih ya. Aku mohon banget sama si Fajar. Eh, kita kan sudah salah kayak gini ya. Tolonglah jangan kau sangkal anak ini gitu. Maksudnya biarpun aku udah nggak punya harga diri, kasihlah sedikit aku martabat buat aku dan anak kita gitu. Jangan kau sangkal dia, jangan kau fitnah aku seperti ini. Aku nggak butuh tanggung jawab Fajar. Aku nggak perlu dinikahin sama si Fajar. Yang aku minta, akuilah anaknya sendiri gitu. Anaknya belum lahir aja udah kamu sangkal, apalagi kalau dia udah lahir. Tega gitu ngebiarin anaknya jadi korban perundungan nanti. Ibunya udah bekerja keras untuk anak yang sekarang nih, hidup sendirian buat ya. Tapi janganlah Fajar seperti itu, fitnah-fitnah aku, sangkal-sangkal anak aku, ngatain aku pelacur lah, inilah itulah. Ya, ya, ya. Tolong gitu, kasih sedikit martabat dan harga diri buat anak aku aja. Aku gak butuh yang lain. Akuilah dia dimanapun, apalagi kalau dia udah lahir. Dia juga bakal nyari bapaknya lah. Iya, yang sabar ya Michelle ya. Bentar ya. Saya berharap ya, room yang cerdas ini mau mencerdaskan kalian untuk jangan menghakimi ketika waktu orang itu sudah meminta pertobatan. Ya, itu berat teman-teman. Kalian juga belum tentu benar. Nanti terjadi kepada anak kalian, saudara kalian, berat. Ya, jadi saya berharap teman-teman semua segala sesuatu tuh harus dipahami. Dia sudah mengakui salah, ya kita harus yang namanya memberikan suatu hal yang baik ya, solusi, bukan tambah dihina. Anda tidak lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekitar Anda juga. Ya, jadi saya berharap jangan ngikut-ngikut seperti umat Mokondo. Ya. Dia ini udah mengakui salah, ya awalnya memang itulah ya, segala sesuatu tuh tidak ada yang merasa benar, tidak ada yang merasa bahwa dirinya udah, karena dia dijanjikan, diiming-iming. Ya, jadi jangan pernah menjudge orang ya. Tuhan Yesus juga ketika waktu ada seorang perempuan yang sudah berzina, ya, mereka semua akan melakukan suatu hal yang namanya menurut hukum Taurat itu dirajam. Tapi Tuhan Yesus ngambil, tanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa, maka lemparlah perempuan itu. Ya, Tuhan Yesus saja angkat segala sesuatu untuk yang namanya memberikan pertobatan kepada orang yang sudah mau untuk mengakui kesalahannya. Jadi jangan pernah menghakimi lagi teman-teman. Ya, dan saya harus akui segala sesuatu dengan yang namanya orang meminta pertobatan. Mungkin kalau hukum dunia yang dilihat itu adalah perbuatan. Ya. Jadi sekalipun Anda minta maaf, tetap perbuatannya tetap dilanjutkan.
Tetapi kalau kasih yang nyata tidak seperti itu. Ya, kalian ini semuanya, kita semua manusia ini sudah rusak sejak semula. Tetapi Tuhan datang untuk kita semua karena kasih. Itulah kasih yang nyata. Jadi jangan yang namanya mengadili saudara kita ini, ya. Kalau memang yang dia mintanya satu, segala sesuatu itu dia nggak minta yang namanya banyak-banyak, teman-teman. Ya, itulah ketegaran hatinya, dan kita harus akui, ya. Segala sesuatu yang diminta, apakah dia pernah minta tanggung jawab? Anda dengar hal seperti itu enggak? Apakah dia minta bahwa nanti Fajar, kau jangan hinain aja. Kau ini seperti iblis. Saya kalau lihat seperti ini nih, kayaknya tergerak hati saya untuk yang namanya melakukan pidana kalau ada hal-hal yang bisa dapat dibuktikan. Tahu diri aja udah cukup, ya. Kayaknya ini Fajar ini udah berlebihan. Dia hanya minta supaya kau mengakui. Itu kalau memang bukan darah daging kau, oke. Tapi kalau seandainya itu dapat dibuktikan dengan tes DNA, lama-lama biadab ini, ya. Kalau saya lihat-lihat seperti ini. Jadi hati-hati, ya. Dan buat teman-teman juga, jangan sampai terlalu cepat menghakimi, ya. Kita punya kekurangan kok. Saya juga orang berdosa kok. Ya, segala sesuatu tuh kita jangan sampai yang menghakimi berlebihan. Ya, tes DNA mehong bang, bisa aja, kenapa tidak gitu kan? Kalau undang-undang sekarang tuh semua gampang lah. Kalau hanya itu kan dibayar negara dengan cara ya mencari delik. Ya, beban pembuktian itu ya gampang aja. Kalau udah ada buktinya ya tinggal digeser aja. Ya. Tapi itulah ya, yang penting sekarang si Fajar ini, saya berharap ya masih ada pengampunan sebelum kau yang namanya Tuhan akan murka terhadap hidupmu. Sudah berbuat itu berani bertanggung jawab, kenapa sih? Ya. Malah cari-cari kesalahan lagi. Fajar, kau paling suci ya. Kau baru kemarin sore masuk Kristen, kau dibela oleh para binatang, kau sudah merasa paling suci. Saya ingatkan you ya Fajar ya. Hati-hati lo. Ya. Kalau memang tidak mau bertanggung jawab, kau jangan juga menghina. Ya, seolah-olah baru jadi. Ini makanya para murtadin-murtadin ini juga bahaya ini. Sifat si Nabi Mokondo, sifat si iblis-iblisnya masih ke bawah ini. Ya. Tipu-tipu daya iblis ini masih ke bawah dalam kekristenan. Kayaknya harus diberikan perhatian khusus ini. Ya. Kalau memang harus mau tes DNA juga bisa lah. Berapa duit sih, Tuhan kita kaya kok. Untuk membuktikan suatu kebenaran tuh berapa duit sih? Mau diatur seperti apapun bisa. Ya. Tapi kalau memang sebelum semuanya, kalau sudah ada tes DNA, maka itu kau hidupnya bakal susah. Karena kalau orang sudah kasih keluar tes DNA, berarti kau dianggap sudah cabul. Yaitu undang-undang nomor berapa ya? Saya lupa ya. Terkait dengan ada janji nikah, ya, diiming-iming, itu bahaya. Jadi minimal tahu diri aja. Saya nggak yang namanya menjatuhkan. Minimal tahu diri lah. Ya. Saya kasihan melihat yang hal seperti ini. Wanita tuh bukan yang untuk diiming-iming terus buka celana, nggak kayak gitu. Lu masih punya saudara, lu masih punya anak, lu masih punya hal yang akan ketemu hal-hal yang lain, teman-teman. Jadi jangan pernah merendahkan perempuan. Jangan karena kau pengen enak-enak kau janji terus nanti enak-enak gitu. Itu ketua binatang lagi. Anaknya mungkin perempuan udah nikah. Tapi nggak tahu nanti ada cucunya, ya. Kita nih kalau orang yang sudah yang namanya mau tahu diri berbuat salah, ya saya takut dengan pengampunan, teman-teman. Karena hanya kita itu dapat keselamatan karena kasih karunia. Mungkin ada lagi misal yang mau disampaikan? Michelle, ada lagi yang mau disampaikan? Ya.
Sebelumnya aku berterima kasih ya buat orang-orang yang udah bantuin aku. Pertama Kak Grateful, Kak Lisa, terus Kak Bang MP nih, makasih banyak ya Bang. Aku cuman minta ini doang, aku cuman minta nama baik aku dan nama baik anak aku ini yang belum lahir itu dibersihkan aja Kak. Aku kagak mau ngedenger anakku nanti dirundung. Aku malu kan nanti Kak. Ya emang aku ngaku aku bersalah. Aku salah banget Kak. Aku salah. Aku sebagai ini tapi aku begini, aku begini. Aku salah Kak. Tapi seenggaknya nih aku bertanggung jawab Kak. Aku bertanggung jawab atas anak aku. Dan aku juga selama ini udah diem. Dari Fajar mulai pergi ninggalin aku nih ya. Dia kabur barang, itulah yang kemarin aku bilang. Dia penginjilan ke sana. Aku diem, aku nggak pernah ganggu dia. Tapi kenapa dia sekarang ganggu aku Kak? Dia rundung aku, dia rundung anakku. Yang bikin aku tertekan Kak. Aku tertekan jadinya Kak. Aku tuh mau tenang hidupku. Aku nggak mau Dirundung apa-apa seperti lagi. apa? Ya aku Dirundung. apa sih kayak dikatain pelacur lah. Mereka pada bela Fajar lah. Enggak, maksudnya Terus dia aku pernah ngedenger ngomong kayak gitu. Ngomong kayak gitu pernah secara langsung. Ada pernah. buktinya, ada chatnya. Cara langsung enggak, tapi dia pakai akun fake gitu Kak. Ada yang Aku cuma pernah mau nyuruh tenang doang. Arbo. Kalau pernah nyuruh aborsi pernah nggak? Kalau Fajar dulu waktu tahu aku lagi ada gejala kehamilan, dia pernah bilang kayak gini. Dia minta aborsi aja. Tapi itu ngomongnya kan langsung tatapan mata gitu, langsung berdua gitu, empat mata. Kalau untuk bukti-buktinya itu aku pas nanya, dia sih bilang enggak. Dia cuman apa sih minta aku nurut, nurut, nurut. Ya ujung-ujungnya aborsi, aborsi, aborsi. Nggak ada berupa orang yang tahu gitu. Siapa yang pernah nyuruh atau Ada dia pernah nyuruh? RT, apa sih RT itu? RT yang aku klarifikasi. Ada kok di videonya tuh Bukan. ada. Pernah nggak dilihat ketika waktu dia suruh orang nyuruh itu? Ketika orang lihat bahwa dia pernah ngomong tentang itu. Pernah nggak? Ada, cuman RT doang yang tahu. Dia lihat, dia dengar Dia dengar sendiri. bahwa Fajar itu nyuruh aku buat aborsi anak ini. Cuman RT ini yang larang, katanya jangan diaborsi, mending kasih ke orang lain aja. Kalau emang akunya sama Fajar kagak mau. RT yang kemarin itu, Iya yang betul udah. Kak. Ya, oke. Iya. Ya, lanjut. Ada lagi? Pokoknya aku cuma minta itu aja dan aku cuma terima kasih banyak buat kalian semua yang udah membantuin aku. Kalian udah bantuin aku cari keadilan untuk diriku sendiri. Aku berterima kasih banyak banget. Apalagi buat Kak Grateful nih, Kak Grateful yang kemarin nemenin aku WSG dia tuh. Dia yang dengar sendiri dari dokternya langsung. Nih grateful ya. Shalom, shalom Bang Empe, shalom Michelle, Shalom. shalom teman-teman di bawah. Selamat memperingati Jumat Agung dan Paskah ya hari ini ya teman-teman semua Bang Empe, Michelle. Ya, Iya, selamat Paskah. Ya. lanjut Michelle, selesaikan dulu ya. Nah, aku terima kasih ya Kak Grateful ya. Kemarin udah bantu aku, udah nemenin aku WSG biarpun dari jauh. Karena aku pergi juga sendirian waktu itu. Aku terima kasih buat Iya, kalian sama-sama. semua. Aku cuma minta semoga hari ini apa sih kalau emang Fajar tahu tentang live ini ya, aku cuma pengen bilang jangan pernah jelek-jelekin aku sama calon anaknya. Aku nggak mau sampai jadi korban perundungan. Apalagi semua perkataan kamu yang dia bilang ketemu baru putus udah berbulan-bulan apa itu semua bohong Kak, bohong. Aku aja masih Natalan sama dia di GBK di Tiberias bareng. Jadi ketika dia bilang Juli putus sama aku, terus aku Natalan bareng sama siapa di GBK? Iya.
Jadi aku masuk dikit ya Bang MP. Jadi kemarin memang kan aku dampingin Michelle ini ya untuk ketemu dokter kandungan ya, Opjin ya. Jadi ada beberapa hal kemarin dari dokternya disampaikan, tapi pada pada intinya adalah itu mungkin udah di-share ke Bang MP juga ya, tentang hasil USG dan catatan dari dokter itu jelas sudah ada HPHT. Ya, HPHT itu terkait kapan kehamilan itu terjadi sehingga bisa menentukan usia kehamilan itu ya teman-teman ya. Jadi dari dokter itu HPHT-nya itu tanggal 10 Desember 2025. Makanya bisa diperkirakan usia kehamilannya itu sekitar 14 sampai 15 minggu. Jadi berdasarkan semua kesaksian Michelle, kesaksian gembala gereja, kesaksian dari RT setempat, bahwa ya itu masuk karena mereka berhubungan itu kan dari akhir November sampai di akhir Desember seperti itu. Nah jadi sebenarnya gini, tadi kan dari Michelle kan juga udah jelas ya bahwa tidak meminta untuk dikawinin dan tidak meminta untuk dinafkahin juga nggak masalah kayak gitu, tetapi dia hanya minta kejujuran dari pihak laki-lakinya ini seperti itu kan, jangan lagi ngeles sana sini, tidak mengakui seperti itu. Nah itu udah jelas, jadi janganlah lagi bikin hal-hal baru. Tadi juga Bang MP udah bahas tadi sebelumnya ya terkait klarifikasi kemarin ya. Sudah terjadi dan kita mau bicara apa lagi sekarang ya kan Bang Misal ya Betul. teman-teman, udah terjadi dan Misal sudah mengakui itu. Dan kalau boleh aku info Bang, teman-teman di bawah, Misal ini dari semenjak dia mengakhiri hubungannya di bulan Januari ya, seperti yang dia sampaikan tadi, Misal ini didampingi oleh gembala gerejanya teman-teman. Jadi kalau dikatakan oh Misal harus pertobatan dulu, pengakuan dosa, dia sudah didampingi oleh gerejanya, didampingi oleh gembala gerejanya, sehingga apa ya, hal-hal demikian itu sudah dia lewati teman-teman selama kurang lebih 2-3 bulan ini. Dan sekarang yang mau dituntut itu adalah keadilan atas lagi laki-laki ini ngeles seperti itu Bang. Jadi saya rasa buktinya udah kuat ya, 10 Desember itu ya udah nggak bisa dini, dan segala macam bukti kebersamaan. 6 Desember masih Natal bareng di Tiberias GBK, itu kan ada videonya ya. Dan masih banyak bukti-bukti yang belum dipublish sebenarnya. Cuman kan ini kita ini aja ya, maksudnya minta kerendahan hati dari laki-lakinya. Seperti itu. Dan kalau misal pun ya diminta oh misal tes DNA saja, Misal tidak merasa dianya itu cewek open BO masalahnya ya kan, seperti itu. Jadi kalau menuntut misal tes DNA ya untuk apa, karena dia berhubungan hanya sama laki-laki itu dan itu sudah dibuktikan seperti itu Bang. Itu aja yang dulu aku sampaikan ya. Lanjut Ya, Bang MP baik. dan Misal. Kalau terkait dengan tes DNA itu berarti ada tindak pidana, ya. Jadi kalau udah masuk kepada hal itu bukan kita cari pembuktian bahwa Michelle harus membuktikan ini itu, tidak. Tetapi itu cari yang namanya alat bukti untuk menambahkan ada perbuatan yang dilakukan dan niatnya. Apakah memang yang namanya dia itu mensreanya niatnya ngomong untuk mendapatkan yang namanya esek-esek ini. Perbuatannya ya udah terjadi esek-esek ini. Niatnya ya iming-imingnya itu kawin gitu. Nah, kalau dapat dibuktikan dengan tes DNA maka terjadilah ya delik di situ. Jadi yang dicari itu kan kalau hal-hal sudah seperti itu tuh berbeda lagi. Tapi kalau memang Michelle minta untuk supaya udah nggak usah gangguin, nggak usah yang seperti ini, ya saya kira itu suatu hal yang memang udah rasa sakit hati yang paling dalam lah ya. Karena memang laki-laki ini juga brengsek sih, biadab, bajingan ya. Kalau sampai udah kehilangan feeling ya, perasaan, artinya tidak diharapkan lagi. Lu jadi laki gimana sih sampai
jangan sampai lu yang akan ngemis-ngemis di suatu hari nanti. Ya mending berpikir sekarang supaya hal yang akan terjadi itu bisa yang namanya dapat diterima. Jangan sampai di kemudian hari baru meminta untuk dapat pengakuan. Anda pernah dengar kan kasus-kasus seperti artis-artis, ya, Anji Drive, itu kadang-kadang tuh terlambat penyesalannya. Ketika anaknya udah mulai yang namanya ini itu baru, ya. Jadi kalau memang hal-hal yang sudah terjadi, ya saya kira Michelle juga udah cukup dewasa dan udah ilfil. Kalau seandainya dia mau meminta nikah gimana? Mau nggak, Michelle? Aku orang pertama yang larang. Aku orang pertama. Ya, Gimana Iya. Misel? jangan, ini tentang perasaan, ya segala sesuatu nih. Kecuali kalau misal masih cinta ya, masih cinta dan mau memaafkan ya itu kan kembali di dia gitu kan. Iya, segala sesuatu ini kan tentang perasaan. Ya, kembali lagi kepada posisi Michelle. Ya, saya juga tidak akan yang namanya hal-hal seperti itu tuh gimana ya, mau untuk masuk nggak bisa juga. Karena kan kalian yang berbuat, tapi saya berharap ya untuk kedepannya lebih baik aja. Ya, kita di sini cari solusi, bukan mau untuk cari pembenaran. Karena saya tahu itu hal-hal yang salah. Tapi Michelle mengakuinya dan saya terima kasih ya kalau ada hal-hal yang diakui, ya merasa bahwa itu yang terbaik Michelle. Ya, Tuhan akan berbuat yang lebih indah di dalam hidupmu. Ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Saya percaya bahwa segala sesuatu ini, hal-hal seperti ini terjadi, ya memang Tuhan tuh ada-ada aja lah. Ya, mungkin yang terbaik untukmu seperti apa, lebih mengenal yang namanya. Saya mau buka semuanya. Ini banyak data, teman. Ini kan dari datanya dari Michelle. Terus juga saya lihat semua yang tadi disampaikan oleh Grateful itu saya udah tahu. Ya, maksudnya tapi saya hanya membuktikan suatu hal yang namanya Rum Binatang ini ngomong tentang dia di Juni, padahal si Fajar cukup satu itu aja itu sudah membuat bantahan kepada Rum Binatang itu. Dan Rum Binatang ini memang binatang ya. Bukannya yang namanya membuat jadi lebih baik, justru memperkeruh suasana. Ini si Fajar Dungu lagi ini, ya. Kalau sudah enak-enak ya udah tanggung jawab. Ya, saya ini nggak mau yang membuat lu tuh susah. Saya nggak ada masalah sama lu di sini, Fajar. Ya, saya hanya ingin supaya tahu diri aja. Lu lihat aja nih mukanya Michelle, ya. Ketika lu bersama-sama dengan dia enak-enak gimana. Terus giliran lu hanya mau supaya ketika dia mengandung sendiri lu nggak ada kontribusi apa-apa gitu. Ini malah jadi laki lah. Laki itu laki. Jangan jadi banci, jangan bawa sifat-sifat mokondo di dalam kekristenan. Ya. Supaya tahu diri itu ada. Apa yang saya sampaikan ini tujuannya untuk baik aja. Tidak ada tujuannya untuk yang namanya mau menjatuhkan satu dengan yang lain. Kalau ku jatuhkan kau itu rata. Ya, bahkan kalau memang ku mau sikat cari deliknya udah ada itu. Karena udah ada saksinya. Tapi posisinya masihlah diberikan yang namanya pengampunan ya. Minimal mengakui kesalahan ya supaya suatu hari nanti anak ini juga ya diberkati lah. Ya saya berharap hal-hal yang baik lah. Karena itu tentang perasaan. Kecuali tentang kejahatan, ini bukan suatu kejahatan, ini hanya bagaimana tentang yang mengarah kepada suatu hal dasar suka sama suka. Kalau memang suatu aborsi ya itu kejahatan. Kalau sudah ada permintaan tentang aborsi itu kejahatan. Nah, itu menjadi permasalahan sih. Jadi mungkin itu saja kalau dari saya nggak bisa buat menjatuhkan orang pun tidak bisa yang terlalu jatuh ya. Karena saya juga nggak ada masalah misal. Saya berharap kamu bisa mendapatkan yang terbaik lah. Tuhan bisa yang namanya menjamah hatimu. Ya, kalau memang apapun yang terjadi ya itu tentang perasaanmu. Minta perlindungan kepada Tuhan, konsultasi kepada gereja, konsultasi kepada gembala ya untuk supaya bisa mendapatkan suatu hal yang lebih baik. Ya. Kalau itu dari saya silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan. Udah nggak ada Kak. Iya, Terima jadi kasih banyak ya Kak aku untuk pesan sama penjelasannya. Michelle ya, kemarin kan udah ada pesan dari dokter, itu jangan, ya kalau mau dibilang jangan stres juga sulit ya keadaan kayak gini ya.
maksudnya tetap bawa happy karena kan kemarin itu Bang, kandungannya itu agak lemah ya karena sering kram karena stres kayak gitu ya, makanya kemarin tuh sempat dirujuk. Jadi itu yang harus kamu pikirkan, itu yang paling utama itu anak kamu gitu loh. Itu yang harus harus kamu utamakan di samping yang lain-lain gitu. Sambil tetap cari keadilan yang harus kamu, karena percuma kamu kejar-kejar keadilan atas atas kamu, diri kamu atau anak kamu, tapi kamu lupa untuk merawat merawat kandungan kamu. Itu yang aku mau sampaikan kayak gitu. Jadi harus dijaga baik-baik karena toh yang kamu lakukan sekarang untuk anak kamu kan, yang kamu kayak gitu Iya Kak, betul Kak. ya, misal ya. Oke, baik ya. Ada lagi mau yang ditambahkan bisa? Nggak ada Kak. Ya sudah. Tapi Nanti sorry Bang, ini agak ini ya. Tapi ngomong-ngomong, sebelum ini kamu pernah pernah minta tolong sebelah ya buat ini ya, buat kayak gini ya. Maksudnya dibantu untuk dimediasi atau didampingi untuk speak up. Iya betul, aku pernah minta bantuan sama Kak Yuli. Kak Yuli mantan gurunya si Fajar, Bang Oki. Tapi karena Bang Oki juga banyak urusan dan mantan gurunya pun juga udah nggak pernah berhubungan lagi sama dia, Kak Yuli pun juga responnya juga begitu. Ya udah nggak ada lagi. Tapi ketika aku ngedenger si Fajar pernah speak up masalah sebelum kemarin kan dia kan 2 kali nih Kak. Kan si Reda Marbun ini kan udah 2 kali bahas tentang aku nih ya. Yang pertama itu aku nggak tahu sampai ada yang ngasih tahu katanya gini 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 gini. Dan aku langsung marah Kak. Aku sempat dengar kemarin katanya kamu ada di DM, dia bilang gini ya oleh ibu itu ya. Saya agak najis sebut namanya. Dia bilang katanya akan ngasih kamu uang kalau kamu berani lapor polisi ya, dia yang tanggung biayanya. Itu bener nggak, aku tanya? Itu bener nggak ada dia Iya ngomong bener gitu? banget. Bener banget. Oh si Reda yang kemarin ngomong. Dia ada janjiin. Iya Dia ya, saya lihat janjiin ini. suruh lapor polisi ya kalau bener. Tapi kalau janji-janjiin uang sih kagak ada. Cuman kalau untuk nyuruh lapor iya, soalnya kan dia nggak percaya. Pas aku kirim bukti history chatan, rekaman layar yang ada isi nomornya dia tuh dia langsung diem menghina aku dan aku langsung diblokir akun aku. Bentar ya. Ini ya Kalau ngasih karena uang udah kagak ada, cuman nyuruh kantor polisi doang. ngasih uang kagak ada. Jadi ini ya supaya kita baca aja ya. Baca nggak apa-apa ya chat-chatnya. Jadi ini Apa Kak? supaya kita menunjukkan bukti aja. Ini ya chatnya yang ini benar ya. Ya betul. Ini kepada si Reda ini kan, Reda Marbun ini kan. Ada hasil. Iya, Ya Reda maaf Marbun. Bunda ya. Jadi ini kamu chat ke dia. Maaf Bunda, bukannya kasus Fajar beneran ya Bun. Coba tolong klarifikasi Bun, jangan sampai salah bela orang. Terus dia bilang apa itu hanya fitnah, begitu ya? Ada lagi Iya. nextnya. Oke, tahu perempuannya yang mana Bun? Udah bicara sama ceweknya. Kemudian disampaikan lagi kalau ini bisa jadi bukti Bun. Ya, atau tentang Fajar suruh aborsi atau aku yang ini ya. Yang apa sih namanya yang kirim, aku kirim. Kemudian ini lagi ya. Ini ada satu lagi nih. Sebentar, kita bukain. Ada lagi. Ini akunnya udah diblokir. Ternyata udah diblokir. Dia diblokir. Oh, jadi ini karena aku ngirim bukti itu. ini saya nggak lihat nih. Nanti kamu lihat-lihat lagi itu tanggal berapa. Ini yang kamu tanggal berapa ini? Ngomong ke dia. Kalau bisa di screenshotnya supaya jangan jadi ini. Alah kalau hanya bikin WA kayak gini anak TK juga bisa. Juga tahu. Ya, kamu pikir gue bisa kamu tipu. Oh, alah,
babi. Memang udah binatang ini nggak punya hati. Karena ada nomor Fajar, lihat belakangnya atau lihat video saya di kamar, ya kan? Nah, kalau benar lapor polisi, ngapain kamu umbar-umbar ke publik? Kalau wanita jujur tidak gampang. Aduh, memang bahasa perempuan. Memang kalau binatang tuh nggak punya hati. Ya, bahasa seperti ini nih, padahal ya, dia nggak minta banyak sama lu Reda binatang. Dia hanya minta supaya lu nggak usah belain. Ya, memang kau binatang, makanya nggak punya hati. Di sini dia nggak ada minta apa-apa ini. Tapi memang bahasa binatang ya, kau ngerti lah ya, misalnya nggak usah dia terlalu banyak pikiran ya. Iya. Kalau memang hal-hal seperti itu, ya memang binatang agak berbeda dengan cara berpikir manusia. Kalau kita ini kan cara berpikirnya manusia, punya rasa iba kasihan, makanya mau membantu untuk supaya kamu bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau binatang ya seperti ini. Ya cara berpikir binatang, kalau benar lapor polisi, ngapain kamu umbar-umbar? Loh, kau sendiri yang belajar untuk jadi umbar, ini memang dasar binatang. Ya. Jadi tenang buat teman-teman ya, buat si Michelle, memang itu bahasa binatang. Jadi untuk hal seperti Berarti itu. nggak ada ya chattingan yang kayak dia bilang gitu kan, akan ditanggung sama dia biayanya. Itu nggak ada kan, ditawarin kayak Ada. gitu. Cuma suruh Saya lapor kemarin polisi keluar doang. ngomong kayak gitu. Oh, dia ada keluar-keluar ngomong-ngomong kayak gitu. Si ketua binatang. Ada. Hidup udah susah, Makanya aku minimal panuan itu dijaga gitu. Bersihkan dirimu, wahai Panu. Nanti saya belain si Michelle ini. Nanti ada lagi yang namanya fitnah-fitnah lagi. Jangan-jangan saya udah dengan Michelle. Jadi itu akan dibuat framing. Ya, saya belain seorang perempuan, nanti dibilang saya ada maunya dengan si Michelle. Itu cara berpikir binatang. Kau pikir hidup ini hanya cari yang seperti itu aja. Kinti, titit. Ya. Saya ini hanya mau bilang, ya. Kita ini punya saudara dan kita satu kasih dalam karunia Tuhan Yesus Kristus. Carilah yang benar ya, segala sesuatu itu harus diberikan solusi. Gak ada lagi misal yang mau ditambahkan atau ada, nanti baru di belakang layar aja kita bicara. Karena saya juga gak enak dengan hal-hal seperti ini. Itu kesalahan kamu juga, tetapi kamu udah pengampunan, udah ada ya, udah ada pendampingannya dari gereja ya. Saya berharap segala sesuatu itu yang Udah. terbaik. Ya kemarin ada Kak Lisa juga kan yang dampingin Michelle ketemu sama gembalanya untuk konfirmasi keadaannya dia. Ternyata ya memang betul, dan gembalanya itu kita udah saksikan untuk dampingi Bang. Kayak gitu. Ada gembalanya yang dampingin. Baik. Baik. Ya, jadi itu aja mungkin ya, saya kira, karena memang ya masihlah memberikan harapan ya. Saya tuh maunya solusi yang terbaik ya. Kalau memang ada hati yang masih ada perasaan ya. Saya berharap Fajar ini jangan gabung dengan binatang supaya dia bisa berpikir lebih cerdas. Saya tuh ngomong apa adanya aja Fajar. Saya nggak cari masalah. Saya tahu kalau memang kau orang yang baik, lakukan yang terbaik. Tapi kalau kau memang cari masalah, ya mau bilang apa lagi? Ya, makanya ya kita harus hati-hati lah. Kamu juga harus hati-hati Michelle kepada mulut laki-laki, apalagi baru murtad gitu kan. Hati-hati ya, supaya yang ke depan yang lebih baik. Ya, ada lagi? Michelle mungkin mau yang disampaikan? Mungkin ada pesan-pesan? Aku cuma mau pesan kayak gini aja nih ya, buat kita semua para wanita. Ketika kita sudah melakukan kesalahan seperti ini, emang itu terasa malu atau berat di kita. Tapi usahakan kita harus bertanggung jawab atas semua kesalahan kita. Kalau emang nasi sudah jadi bubur, kalau emangnya bubur kau olah dengan baik, itu akan laku dan banyak diminati. Jangan seperti Fajar yang cuman bisa memfitnah, menyangkal, dan yang seperti kalian tahu aja. Jangan jadi nabi palsu gitu. Kan ada di Alkitabnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar.
Padahal dia tuh aslinya serigala berbulu domba. Kau sekolah STT, kau ini, kau itu, kau ntar semester 4 aja tuh udah bakal magang di gereja. Firman apa yang kalian sampaikan nanti buat para umat-umat kamu, Fajar? Kau jadi apa sih, pembawa berita tentang Injil lah, apalah, apa yang mau kau sampaikan? Sedangkan kau saja tuh apa ya? Aku udah nggak bisa ngomong kata-kata kasar lagi gitu. Sabar, Mau jadi tenang. sarjana ini, sarjana itu. Firman apa yang mau kau sampaikan nanti ketika kau lulus atau kau magang? Kalau kau sendiri itu binal, anjing itu masih punya harga diri. Kau tuh udah gak ada harga diri bagiku. Sabar. Aku udah terlalu baik gitu, udah diem selama ini. Aku diem loh, aku ngikutin kata ibu gembala aku. Ibu gembala aku bilang, sudah Michelle, kamu masih bekerja, kau punya karir. Fokus kerja, fokus kehidupan kamu. Fokus apa sih, aku kan diusir dari rumah nih ya. Fokus cari tempat singgah untuk dirimu sendiri. Fokus di, aku udah ngikutin kata ibu gembalaku, tapi kenapa kau terlalu jahat sama aku, kau terlalu jahat sama anak aku gitu. Dulu kayaknya manis ya, kau senang punya anak kau ini, tapi kenapa kau jadi kayak gini gitu? Dusta, mulutnya tuh penuh dusta, Kak, dusta. Dusta, Kak. Dia tuh kayak apa sih, kayak ahli-ahli Farisi gitu. Baik. Ya, ini udah ada yang namanya sudah saling ini ya. Jadi kemungkinan saya juga nggak tahu nanti apa yang akan terjadi. Ya, saya masih berharap yang terbaik. Nanti kamu jangan nggak usah mikir-mikir yang terlalu inilah untuk hal-hal yang namanya tentang anak itu ya. Mungkin harus yang namanya beli susu ya. Nanti saya hubungi kamu untuk kasih ini ya. Ya beberapa hal lah. Jadi tenang ya, jangan sampai banyak pikiran dan juga jangan terlalu berpikir untuk menghujat atau apapun itu. Fokus besarin anaknya. Ya, segala sesuatu tuh udahlah. Kalau memang dia laki-laki yang biadab yang nggak mau tanggung jawab udahlah ya. Kau juga masih muda, ya masih tahu lah ya masa depan lebih baik. Umur berapa kamu, Nak? Kona lagi. Loh, aku 22 loh. Kamu masih 23. 23 tahun, Kak. Tahun ini 24. Iya, tahunnya 24. Ya masih jalan panjang lah. Ya hidup ini Michelle ya hal-hal seperti ini masihlah ke depannya. Yang penting rubah diri, karir yang baik. Masih banyak cowok lah ya. Percayalah Tuhan tuh setia dengan orang yang setia dan mau untuk berserah padanya. Ya jadi supaya ya lebih baik lagi lah Michelle ya. Puji Tuhan ya segala sesuatu tuh indah pada waktunya. Saya percaya itu Pak. Ya sabarlah ya. Ada pepatah Yunani mengatakan perver et obdura dolor hic tibiae proderit olim. Sabar dan tekun. Rasa sakit ini akan berguna untuk. Ya, jadi sabar ya. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 pun mengatakan bahwa Sebelumnya juga saya mau umumkan dulu teman-teman ya, bahwa saya menjual laptop yang saya pakai untuk mengedit dan membuat konten, di mana laptop ini saya jual karena memang ada keperluan yang sangat-sangat mendesak. Kenapa saya jual laptop ini? Bukan cari solusi yang lain, lantaran memang tidak ada solusi yang lain teman-teman. Saya bukanlah apologet yang dikagumi, banyak disukai ya, sehingga mungkin kalau saya apologet akan lain cerita. Tapi karena saya sadar saya bukan siapa-siapa dan saya cuma punya channel ini, sehingga saya putus jual di channel ini. Kalau ada yang nanya, kenapa nggak jualnya di online shop bang? Kenapa nggak jualnya di toko langsung? Di online shop sudah kita pasang iklannya. Kalau jual ke toko, masalahnya toko itu jarang sekali mau terima laptop, terutama yang high-end. Kalaupun mau terima, mereka itu minta sangat-sangat murah sekali. Karena memang pasarnya spesifik. Ini laptop gaming dan editing, teman-teman.
Speknya spek lumayan tinggi. Kalian boleh cek langsung di internet juga gampang teman-teman ya. Tipe laptop yang saya jual ini adalah Cyborg 15A13V. Kalian boleh cek langsung di website MSI atau kalian boleh ketik di Google. Harganya kurang lebih sekarang 15.600 yang baru. Itu yang standar teman-teman ya kalau kalian ketik. Ini yang 16 GB, memori 512 GB. Ini memorinya sudah saya upgrade jadi 1 tera. Saya tambah jadi 1 tera teman-teman. Itu kurang lebih 1 jutaan kemarin. 2 jutaan teman-teman untuk upgrade memori ya. Dan laptop ini saya jual dengan harga 13 juta saja teman-teman. Baru saya pakai kurang lebih setengah tahun. Jadi baru dia pakai kurang lebih 8 bulan. Jadi bagi teman-teman yang berminat, laptop ini saya jual karena memang ada keperluan yang sangat mendesak. Keperluan apa? Ya saya rasa nggak perlu saya sampaikan daripada nanti dijadikan bahan gorengan oleh kaum sebelah gitu kan. Kalau di sebelah kan gampang teman-teman. Tinggal minta sama donatur jadi. Kalau saya kan sadar diri. Karena kita nggak ada siapa-siapa, saya cuma punya channel, maka channel ini saya gunakan untuk tempat saya jualan. Baik jualan madu maupun jualan barang-barang. Jadi bagi teman-teman yang lagi nyari laptop dan butuh laptop tersebut, silakan hubungi nomor WA yang tertera di bawah. Ya, kalaupun mau nego silakan nego-nego tipis kita terima teman-teman ya. Jadi itu alasan saya jual karena memang kebutuhan yang sangat mendesak dan kita berpacu dengan waktu juga teman-teman. Walaupun saya juga ada jualan dan lain-lain, tapi memang nilainya cukup besar dan ini harus segera kita bereskan. Oke, sekian dari saya, makasih buat semuanya. Oke, teman-teman sudah saksikan ya. Dan saya lampirkan ini kenapa teman-teman? Saya lampirkan dia sama Edis supaya kalian tahu bahwa memang dia itu adalah didikan dari Edis. Supaya jadi bukti. Nah inilah kualitas murtadin-murtadin didikan Edis. Jadi sebenarnya di belakang itu orang-orang yang mau murtad ikut Edis itu biasa dijanjikan sesuatu. Jadi Edis bilang, ya lu kalau mau murtad nanti saya kasih ini. Nanti saya kenalin sama donatur gitu. Sehingga tergiurlah mereka. Namanya juga orang, nggak pernah hidup enak. Orang yang selama ini hidupnya juga nggak ada masa depan, begitu ditawarkan ini itu ya tergiur. Sama kayak Effendi Usman kan, Effendi Usman tuh di kampung tuh pengangguran teman-teman. Kerjanya serabutan, tiba-tiba dijanjikan punya rumah, punya mobil dan segalanya, ya mau lah. Mau, saya pun juga sama, dulu nggak punya apa-apa teman-teman. Cuman tinggal di rumah fasilitas kantor. Nggak pernah punya rumah sendiri. Tiba-tiba dijanjikan ini itu, ya mau. Jadi memang kalau jadi murtadin itu, janji-janji surgawi itu luar biasa sekali. Janji-janji kekayaan luar biasa. Terus nanti dibilang sama mereka, loh kan di Islam yang mualaf juga dibantu. Betul, karena banyak orang itu kan kayak kasihan ya, ada mualaf, kita pasti bantulah. Tapi bantunya ya sekedarnya teman-teman. Coba lihat mualaf itu dibantu apa? Ya sekedar hidup. Yang penting dia masih bisa menyambung hidup, ada tempat berlindung, tempat tinggal, ya udah. Tapi nggak pernah ada yang sampai kasih iPhone 17 Pro Max gitu kan. Kalau murtadin dapat iPhone 17 Pro Max teman-teman, luar biasa. Dapat mobil, dapat rumah. Mualaf ya, cuman sekedar pengen dikasih survive hidup aja gitu. Dikasih kontrakan, ya bayarin kontrakan sebulan 2 bulan, paling dikasih makan seadanya, biasa aja. Kecuali ya mualafnya mungkin pandai membawa diri ya. Mungkin mualafnya juga jago dalam berbicara, ilmunya ada, ya mungkin dikasih panggung kecil-kecil gitu. Tapi nggak pernah langsung dijadikan khotib Jumat. Iya, karena dia adalah mualaf, kasih dia khotib Jumat. Nggak ada teman-teman. Kalau murtadin dikasih panggung. Kesaksian dari gereja satu ke gereja lain dan persembahan kasihnya fantastis. Apalagi kalau gerejanya besar ya. Kalau yang ngundang dia adalah GBI, gereja-gereja besar, itu nilainya fantastis. Bagaimana disampaikan oleh orang-orang herder ini kan, jumlah yang diterima oleh istri KC itu miliaran teman-teman, fantastis sekali. Uang yang selama ini KC pun mungkin nggak pernah bisa bayangkan, bisa dia dapatkan gitu, hanya dengan menghina Islam. Jadi menghina Islam tuh bayarannya gila di dunia ini. Di dunia ini gila bayarannya. Nanti di akhirat dibayar dengan neraka. Jadi mereka ini kan cuma ngincar dunia. Dan untuk misale,
Ya siapa suruh gitu percaya sama Edis? Betul nggak? Ini kan apa yang kamu tabur selama ini gitu. Tapi ya udahlah, saya juga malas bacot lebih jauh karena lagi nggak enak badan jujur teman-teman ya. Mau berobat juga lagi pusing karena sekarang rumah sakit di Jakarta ini mahalnya gila-gilaan. Kalau di Medan berobat tuh agak lebih murah dibanding Jakarta. Belum lagi kalau mau operasi dan sebagainya Jakarta nih, aduh ampun. Ya sudahlah, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Dan bagi teman-teman jangan lupa dibeli madunya teman-teman ya. Bagi yang butuh madu silakan dicek link pembelian yang ada di deskripsi. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.